nasta'inu billah, kita memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana semangatnya Zaid bin Thabit dalam menuntut ilmu. Dan sebelum kita belajar lebih jauh bagaimana Zaid bin Thabit dalam menuntut ilmu, maka alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu siapa sebenarnya Zaid bin Thabit ini. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa Zaid bin Thabit ini adalah seorang sahabi, ya, seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kalau kita dengar seorang sahabat berarti Zaid bin Thabit adalah orang yang beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga meninggal dalam keadaan beriman, hidup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu generasi dengan beliau dan juga dalam kondisi beriman. Ya, Masya Allah. Zaid bin Thabit ini, teman-teman, berasal dari Bani Najjar. Bani Najjar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu berada di kota Madinah, dan Zaid bin Thabit juga berasal dari Al-Ansar, ya, dari kabilah Ansar, dari suku kota yang berasal dari Madinah An-Nabawiyah. Ya, Masya Allah. Zaid bin Thabit ini dari Bani Najjar, dan Bani Najjar adalah suku yang berasal dari Madinah An-Nabawiyah. Baik, Zaid bin Thabit, teman-teman, ayahnya beliau adalah Thabit dan kakeknya beliau adalah Ad-Dhahhak. Zaid bin Thabit bin Ad-Dhahhak bin Zaid bin Luzan bin Amr bin Abdul Auf bin Ghanam bin Najjar bin Sa'labah. Ya. Dan beliau tinggal bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Thabit ini, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Dan pada waktu itu usia Zaid bin Thabit, teman-teman, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah baru 11 tahun. 11 tahun itu berarti masih anak-anak, ya, Masya Allah. Di pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, beliau bahkan ada yang mengatakan tidak lebih dari 11 tahun, berarti kurang dari 11 tahun, dalam kondisi yatim. Jadi ayahnya waktu itu sudah meninggal dunia, ya. Dan Masya Allah, Zaid ternyata ketika ditinggal wafat oleh ayahnya tidak membuat ia lantas berputus asa dari yang namanya belajar, ya, Masya Allah. Beliau bahkan, Masya Allah, ketika masih belia, masih sangat-sangat kecil, beliau pernah mendatangi Rasulullah SAW untuk ikut perang Badar waktu itu, tapi Rasulullah SAW, teman-teman, tidak mengizinkannya karena melihat badan Zaid bin Thabit itu masih terlalu kecil, ya, Masya Allah. Dan waktu itu Zaid bin Thabit akhirnya tidak ikut perang Badar karena masih terlalu kecil ketika ikut berperang dalam peperangan Badar. Dan di tahun ketiga Hijriah, kalau perang Badar kita tahu tahun kedua, ya, teman-teman. Pada tahun ketiga Hijriah di peperangan Uhud, waktu itu Zaid bin Thabit pun mendaftar kembali, ya, ingin ikut peperangan dalam peperangan Uhud. Dan Masya Allah, waktu itu, teman-teman, Zaid bin Thabit pergi bersama para, istilahnya anak-anak sebayanya. Ada Rafi' bin Khadij waktu itu, ada juga Samurah bin Jundub, dan ada beberapa anak-anak yang sebaya dengan Zaid bin Thabit. Ya, Masya Allah. Dan waktu itu mereka memamerkan apa yang mereka miliki, ya, baik itu dari kepandaian mereka dalam menggunakan sebuah belati atau tombak, ya, ataupun misalnya memegang pedang, ya. Mereka memamerkan kepada Rasulullah SAW dengan harapan bukan untuk riya dan sum'ah, tapi dengan harapan mereka diterima menjadi pasukan dalam peperangan yang kelak nanti mereka akan mengikutinya, ya. Namun sekali lagi, teman-teman, ternyata Rasulullah SAW waktu itu belum menerima Zaid bin Thabit beserta kawan-kawannya untuk ikut berperang, ya. Jadi karena mereka memang Masya Allah kondisinya masih kecil, dan dari sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran, teman-teman, bahwa ternyata
anak-anak zaman dahulu kala itu memang mereka dididik oleh ibunda tercintanya untuk ikut dalam peperangan, ya Masya Allah, membela agama ini, ya Masya Allah. Jadi bukan lagi zamannya anak-anak usia 11 tahun, 12 tahun itu masih alay-alay nonton video-video atau nonton film atau bermain games. Tapi anak-anak zaman dahulu kala, anak-anak para sahabiah itu, mereka di usia-usianya yang masih sangat kecil, mereka sudah mulai bersemangat untuk ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan didikan yang sangat luar biasa ya bagi seorang ibunda kepada putra-putranya, insyaallah. Ya. Nah, peperangan Badar, peperangan Uhud tidak bisa mereka ikuti karena tubuh mereka yang masih begitu kecil ya. Maka akhirnya Zaid bin Sabit pun teman-teman bersama anak-anak seusianya, beliau memulai laga peperangan ya yang pertama kali mereka ikuti, yaitu pada waktu peperangan Khandaq ya, yang terjadi pada tahun 5 Hijriah, Masya Allah. Dan subhanallah teman-teman, ini adalah salah satu bukti bahwa mereka memang benar-benar mencintai Islam dengan sepenuh hati. Ini salah satu bukti bahwa mereka adalah anak-anak yang sangat-sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Masya Allah. Zaid bin Sabit juga teman-teman terkenal dengan hafalannya yang sangat-sangat kuat. Ya, sampai-sampai dulu Zaid bin Sabit ya terkenal dengan seorang pemuda yang sangat-sangat cerdas. Ya Masya Allah. Ketika itu Zaid bin Sabit teman-teman memiliki hafalan Al-Quran. Jadi beliau waktu itu hafal sekitar 16 surat ya dari Al-Quranul Karim. Dan tidak ada yang lebih banyak yang menghafal Al-Quran daripada Zaid bin Sabit ketika itu. Masya Allah. Beliau semangat untuk mempelajari Al-Quran. Beliau semangat untuk mendatangi majlis Rasulullah SAW. Sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keunggulan kepada Zaid bin Sabit apa-apa yang tidak diberikan kepada para sahabat lainnya. Ya Masya Allah. Di beliau memang Masya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesempatan untuk bisa menghafalkan Al-Quranul Karim. Masya Allah ya. Dan ini merupakan hamba-hamba Allah yang Allah pilih teman-teman. Karena kalau ada di antara kita Allah jadikan sebagai para penghafal Quran, artinya Allah sedang menjadikan orang-orang yang menghafalkan Al-Quran di dunia ini sebagai keluarganya. Masya Allah. Dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak semua hamba-hamba Allah yang ada di dunia ini dimampukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa menghafal Al-Quran. Walaupun mungkin ketika teman-teman ya menghafal Al-Quran bukan lagi di usia yang masih belia ya, sudah lansia baru menghafal Al-Quran ya, dan menghafal Al-Qurannya tidak secepat ketika anak-anak menghafal Al-Quran. Jangan berputus asa. Ya, kemarin alhamdulillah di tempat kami ada tamu dari Kalimantan Timur yang Masya Allah datang ke satu, Masya Allah. Dan beliau sempat bercerita kepada saya bahwa ternyata Ustazah kalau menghafal Al-Quran itu di waktu yang sudah sepuh, itu rasanya hafalannya diulang-ulang lagi, nggak hafal-hafal ya Masya Allah. Saya katakan Masya Allah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menjadikan ibu sebagai hamba pilihannya, Masya Allah, untuk bisa memulai menghafal Al-Quran. Dan janganlah berputus asa karena yang namanya surat ya untuk bisa kita hafalkan itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak melihat seberapa banyak hafalan Quran kita teman-teman, tapi Allah ingin melihat seberapa ikhlas kita dalam berproses menghafalkan Al-Quran tersebut. Jadi teruslah berbaik sangka kepada Allah, dan Allah telah berjanji walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim mudzakir. Kita jadikan Al-Quran itu sebagai satu-satunya rujukan ya bagi kita untuk bisa kita hafalkan ya.
Di samping ada hadis Nabi kita Muhammad SAW yang perlu kita pelajari. Nah, Zaid bin Sabit ini teman-teman, Masya Allah, beliau juga terkenal dengan kecerdasannya dalam belajar bahasa. Ya, Masya Allah. Di beliau menghafalkan Al-Quran, Masya Allah ya. Sudah dimulai dari beliau masih kecil, beliau membaca Al-Quran ini di hadapan Nabi kita Muhammad SAW, dan beliau juga diberikan tugas oleh Rasulullah SAW, Masya Allah, dengan belajar bahasa. Waktu itu Rasulullah SAW mengajak Zaid bin Sabit untuk mempelajari bahasa Ibrani, bahasanya orang-orang Yahudi. Ya, Masya Allah. Tujuannya untuk bisa menerjemahkan surat-surat yang akan Rasulullah SAW sampaikan kepada orang-orang yang bukan orang Arab. Di Zaid bin Sabit juga terkenal sebagai penerjemah Rasulullah SAW. Ya, karena memang Masya Allah beliau sangat-sangat cepat ya, Masya Allah, dalam menghafal Al-Quranul Karim, juga dalam mempelajari bahasa. Ya, Masya Allah. Jadi, Masya Allah ya teman-teman, ini memang hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan beliau, Masya Allah teman-teman, menghafalkan bahasa itu kurang dari 1 tahun. Ya, Masya Allah. Dan saya katakan yang namanya bahasa itu, kalau kita mempelajarinya untuk berdakwah, bahasa apapun itu teman-teman, walaupun itu bukan bahasa Arab, maka Syekh Utsaimin memperbolehkannya. Ya, tujuan utama dari kita belajar bahasa itu sebenarnya adalah untuk berdakwah, bukan untuk gagah-gagahan ya, bisa bahasa ini, bahasa itu, bukan. Tapi lebih dari itu adalah agar kita bisa menyampaikan keindahan Islam yang begitu indah kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal Islam, dan mereka pun bukan orang yang memiliki bahasa Indonesia atau bahasa Arab misalnya. Nah, ini penting juga teman-teman ya, karena Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan kepada Zaid bin Sabit untuk mempelajari bahasa, ya Masya Allah, bahasa asing, ya bahasa Suryani. Waktu itu ya Rasulullah SAW mengatakan, aku berkirim surat kepada orang dan aku khawatir mereka akan menambah atau mengurangi surat-suratku. Maka wahai Zaid bin Sabit, katanya Rasulullah SAW, pelajarilah bahasa Suryani. Ya, kemudian kata Zaid bin Sabit, aku mempelajarinya selama 17 hari. Dan aku pula mempelajari bahasa Ibrani, yaitu bahasanya orang-orang Yahudi, selama 15 hari. Lihat teman-teman, bahasa itu bisa dipelajari ya. Dan cara paling cepat mempelajari bahasa sebenarnya ketika kita langsung bisa masuk ya dalam komunitas atau kaum yang kita akan pelajari bahasanya. Itu akan lebih cepat lagi. Akan lebih cepat lagi. Jadi kalau misalnya kita mau belajar bahasa Arab, ya kita masuk, nyemplung ke orang-orang yang di situ berbicaranya bahasa Arabnya. Duduk aja 1 bulan, pelajari bahasa mereka, sering dengar, tanya, praktekan, insya Allah, biidnillahi ta'ala, teman-teman sudah lebih mudah untuk belajar bahasa. Ya, jadi itu kuncinya di situ. Kalau teman-teman mau belajar bahasa Inggris misalnya, untuk zaman sekarang, banyak kan teman-teman misalnya punya teman-teman dari non Arabic atau non Indonesia yang teman-teman mungkin punya kawan-kawan yang memang bahasanya mereka sehari-hari bahasa Inggris. Maka bertemanlah ya, bikin halakoh atau bikin belajar kelompok belajar di ruang Zoom ya, dan langsung praktek dengan mereka ya. Insya Allah ini adalah cara tercepat ya, memotong jalur ya untuk belajar bahasa Arab atau bahasa lainnya yang begitu lama ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kepada siapa saja yang memiliki niat ya untuk mempelajari bahasa asing dengan niat untuk berdakwah ya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya kita semuanya adalah penyeru-penyeru di jalan kebenaran ya. Baik. Nah, Zaid bin Sabit juga teman-teman, di samping beliau adalah seorang yang menghafalkan Al-Quran, beliau ya Masya Allah juga sejak
dimulainya dakwah Islam teman-teman ya, kurang lebih 20 tahun sejak wahyu pertama turun kepada Nabi kita Muhammad SAW. Masya Allah. Maka di antara para sahabat ya, termasuk Zaid bin Thabit, ada juga Abdullah bin Mas'ud, ada juga Abdullah bin Abbas, ada juga Ubay bin Ka'ab. Mereka termasuk orang-orang yang ketika itu akhirnya diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menyusun susunan surat dan ayatnya. Jadi Masya Allah, termasuk yang menyusun susunan ayat dan surat di antaranya juga Zaid bin Thabit. Jadi Masya Allah, beliau jadi seorang yang ahli qiraat, juga beliau termasuk orang yang dipilih oleh Rasulullah SAW beserta kawan-kawannya untuk menyusun surat dan ayat-ayat yang Rasulullah SAW inginkan. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga dari jasa Zaid bin Thabit, Masya Allah, karena memang beliau itu adalah orang yang berilmu. Beliau sangat gigih ketika itu mempelajari Al-Quranul Karim ya, yang disetorkan kepada Rasulullah SAW. Maka Zaid bin Thabit juga beliau memiliki jasa yang begitu besar terhadap Islam ini. Di antaranya Masya Allah, beliau termasuk dari orang-orang yang dipilih waktu itu oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk membukukan Al-Quran. Jadi waktu, kalau teman-teman lihat sejarah ya, balik lagi ke belakang, pernah waktu Rasulullah SAW wafat teman-teman, ada di antara kaum muslimin itu terbagi menjadi dua kelompok. Ya, kelompok pertama ada kelompok yang tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya walaupun Rasulullah SAW sudah wafat. Mereka tetap beriman. Dan ada kelompok orang-orang yang murtad. Dan pada waktu itu Abu Bakar ketika sudah dipilih sebagai khalifah, terjadi setelah Rasulullah SAW wafat, ada juga orang-orang yang dia mengaku sebagai nabi palsu. Di antaranya ada, kalau teman-teman pernah dengar, namanya Musailamah Al-Kadzab. Ya, Musailamah Al-Kadzab ini adalah orang yang mengaku sebagai nabi palsu setelah Rasulullah SAW wafat. Nah, pada waktu itu teman-teman, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengutus ya beberapa sahabat yang mana mereka akhirnya berperang, ikut dalam peperangan yang dinamakan dengan Perang Yamamah. Dan subhanallah, pada peperangan Yamamah ini sejumlah besar penghafal Al-Quran kala itu syahid. Ya, Masya Allah. Subhanallah teman-teman. Sehingga ini membuat kekhawatiran Umar bin Khattab ketika itu, sangat khawatir kalau Al-Quran belum dibukukan sudah hilang ayat-ayatnya, maksudnya sudah tidak lagi murni, maksudnya. Jadi Umar bin Khattab tuh sangat khawatir kalau misalnya nanti karena berguguran para penghafal Al-Quran di medan peperangan Yamamah, nanti ada yang hilang gitu. Maka dari itu, waktu itu beliau bermusyawarah dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab ya, dan memanggil Zaid bin Thabit. Di antaranya mereka, Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq, menugaskan Zaid bin Thabit untuk membukukan Al-Quran. Ya, Masya Allah. Dan itu adalah sebuah tanggung jawab yang begitu besar teman-teman. Bisa dibayangkan enggak, para qari pada waktu itu, para penghafal Al-Quran ya, meninggal dunia syahid, dan Zaid bin Thabit langsung diberikan sebuah tanggung jawab yang begitu besar di pundak beliau untuk mengumpulkan bacaan-bacaan Al-Quran dari para sahabat yang masih memiliki hafalan Al-Quran itu sendiri. Ya, Masya Allah. Dan ini merupakan proyek akhirat yang begitu besar ya, Masya Allah. Dan subhanallah, ternyata Allah kuatkan ya Zaid bin Thabit, Masya Allah. Bahkan Zaid bin Thabit itu, beliau pernah mengatakan, kata beliau ya, karena saking besarnya tugas ini, kata beliau, demi Allah, kalau sekiranya kalian bebankan aku untuk memindahkan bukit dari tempatnya, tentu, kata Zaid bin Thabit, itu adalah hal yang lebih ringan daripada kalian memerintahkan aku untuk membukukan Al-Quran. Ya, Masya Allah. Masya Allah ya teman-teman. Dan dulu perlu diketahui teman-teman, yang namanya Al-Quran itu bukan hanya berada di dada-dada para penghafal Al-Quran. Mereka juga dulu, para sahabat itu, terkadang menulis Al-Quran pada lembaran-lembaran kulit ya, atau juga terkadang menulis Al-Quran itu di dedaunan. Jadi tugasnya Zaid bin Thabit ini mengumpulkan semua tulisan-tulisan Al-Quran yang tersebar. Ya, Masya Allah. Dan akhirnya, Masya Allah, biidnillahi ta'ala, atas izin dari Allah dan tentunya
atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya, karena ini begitu berat ya teman-teman, mengumpulkan Al-Qur'an dari dada-dada kaum muslimin dan mengumpulkan Al-Qur'an dari apa yang sudah berserakan. Ya Masya Allah, ini suatu hal yang sangat berat dan tidaklah sesuatu yang sulit itu menjadi sulit ketika Allah memudahkannya. Masya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala akhirnya pada pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, Masya Allah ya, alhamdulillah ya, selesailah pembukuan Al-Quran tersebut ya Masya Allah, dan Al-Quran akhirnya diseragamkan bacaan Al-Qurannya, Masya Allah. Nah, pada waktu Al-Quran sudah dibukukan teman-teman, sudah dikumpulkan, maksudnya sudah dikumpulkan oleh Zaid bin Sabit beserta timnya, Masya Allah. Waktu itu Utsman bertanya kembali kepada para sahabat, kira-kira siapa orang yang bisa dipercaya untuk menuliskannya kembali dalam satu mushaf ya. Karena kan pada waktu zamannya Abu Bakar kan baru dikumpulkan ya, dan belum ditulis secara sempurna. Masya Allah, para sahabat yang ketika itu mereka melihat kecerdasan Zaid bin Sabit ya, yang senantiasa mendahulukan Al-Quranul Karim di dalam kehidupan beliau, langsung mereka secara serentak teman-teman yang menjawab kepada Utsman bin Affan bahwa yang berhak untuk menulis Al-Quranul Karim adalah Zaid bin Sabit. Ya Masya Allah. Dan Utsman pun kembali bertanya kepada para sahabatnya, kira-kira siapa yang paling fasih dalam berbahasa Arab? Ya, maka orang-orang pun mengatakan Sa'id bin Al-As. Ya, beliau adalah orang yang fasih dalam berbahasa Arab. Maka akhirnya Zaid bin Sabit ya, beliau menghimpun sebuah tim. Di antara timnya beliau adalah Hafsah binti Umar ya Masya Allah, dan juga ada Sa'id bin As dan para sahabat yang lainnya. Mereka Masya Allah, Ibnu Abbas juga termasuk tim dalam penulisan Al-Quran ya Masya Allah. Dan akhirnya jadilah Al-Quran tersebut terkumpul dalam satu mushaf ya, yang kita kenal saat ini dengan Rasm Utsmani ya, alhamdulillah. Di Masya Allah, mushaf yang ada di tengah-tengah kita nih teman-teman, yang saat ini kita baca, itu diantaranya adalah jasanya Zaid bin Sabit beserta tim beliau dalam mengumpulkan Al-Quranul Karim. Masya Allah ya. Saya itu membayangkan Masya Allah seberapa banyak ya Masya Allah pahala yang Allah limpahkan kepada mereka ya, para penulis wahyu, para penulis Al-Quran, di mana jasad mereka sudah tidak ada lagi di dunia, tapi apa yang kita baca dari Al-Quran ini pahalanya akan sampai jua kepada mereka ya Masya Allah. Inilah proyek akhirat yang diniatkan hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terkadang teman-teman, ini nasihat untuk diri saya dan juga teman-teman, ketika ada di hadapan kita itu sebuah proyek akhirat ya, awalnya kita itu menganggap itu adalah sebuah hal yang sangat-sangat berat ya, tapi justru disitulah tantangan kita ketika kita melihat itu adalah suatu hal yang berat, kita itu ada tidak rasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dulu ditolak kalau misalnya memang itu ada proyek akhirat di depan mata kita. Pertama yang perlu kita lakukan adalah istikharah, memohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ya Rabb. Ya tolonglah hamba untuk menyelesaikan proyek akhirat ini. Yang namanya proyek akhirat itu teman-teman, kalau sudah berhasil, kalau sudah jadi, pahalanya itu akan terus mengalir kepada kita walaupun badan kita sudah terbujur kaku di dalam kubur ya. Jadi sesuatu yang berat, sesuatu yang tidak sia-sia, diantaranya adalah proyek akhirat ini. Di apapun yang Allah embankan kepada kita dari sebuah amanah, maka kita terima dulu dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, kalaulah ini adalah baik untuk diriku dan keluargaku, maka tolonglah kami dalam menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, dan jadikan apa yang kita lakukan hanya untuk mencari ridhamu. Karena yang namanya proyek akhirat, kalau tidak disertai dengan niat yang baik, kalau tidak disertai dengan niat hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi sia-sia. Apalagi ada Masya Allah ya, niat-niat yang buruk, misalnya ingin mendapatkan popularitas ya, ingin terkenal, ingin dipuji orang, naudzubillah summa naudzubillah, maka Allah akan berikan pujian itu, Allah akan jadikan kita terkenal.
tapi kita tidak bisa menikmati hasilnya kelak nanti di akhirat. Yuk luruskan niat kita masing-masing. Untuk apa kita mengejar proyek akhirat? Untuk apa kita berlelah-lelah untuk menghabiskan waktu kita untuk proyek akhirat? Apakah kita sudah benar niat kita atau mesti ada yang kita luruskan? Benar-benar kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang ada di dalam hati kita. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Zaid bin Thabit juga teman-teman ya. Di antara keutamaan beliau ya, di samping beliau adalah seorang yang sangat pandai dalam berbahasa, beliau juga pandai dalam Al-Qur'anul Karim. Beliau juga teman-teman adalah salah seorang yang pandai dalam ilmu mawaris. Apa itu ilmu mawaris? Ilmu yang mempelajari tentang warisan. Ini Masya Allah, beliau juga adalah orang yang paling tahu tentang ilmu, tentang yang membahas tentang warisan. Ya Masya Allah. Nih, Masya Allah Zaid bin Thabit ini, Masya Allah ya, orang yang sangat-sangat luar biasa. Padahal dulu itu teman-teman, jarang sekali orang yang bisa ilmu mawaris ya, ilmu faraid. Ya, itu sangat-sangat jarang. Karena kita tahu yang namanya ilmu faraid itu teman-teman ya, kita bisa mempelajari ilmu faraid kalau kita punya bekal sebelumnya. Misalnya kita punya bekal tahu yang namanya matematika. Itu nanti dipakai untuk ilmu faraid ya, atau ilmu mawaris, ilmu waris itu sangat-sangat berguna. Ya Masya Allah. Ya kita kenal bahwa dalam ilmu faraid itu ada nus, ya ada setengah, ada seperempat, ada 2/3 dan masih banyak lagi ya Masya Allah. Nah kalau misalnya seseorang dia tidak memiliki bekal untuk mempelajari matematika, maka akan menjadi berat untuk mempelajari faraid. Dan ilmu faraid, ilmu waris ini adalah ilmu yang wajib ya, wajib kifayah. Jadi harusnya ada orang muslim yang mempelajari ini. Karena selagi ada orang yang meninggal dunia, maka pasti ilmu faraid ini, pembagian harta warisan ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk diketahui ya. Jadi dulu Rasulullah SAW pernah mengatakan, kata beliau dari Anas bin Malik, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Kata Rasulullah, umatku yang paling penyayang terhadap yang lain itu adalah Abu Bakar. Wa asyudduhum fi amrillah Umar. Kata Rasulullah SAW, dan yang paling kokoh dalam menjalankan perintah Allah itu adalah Umar bin Khattab. InsyaAllah ya. Wa asdaquhum hayaan Utsman. Dan yang paling pemalu, bahkan malaikat saja malu kepada Utsman bin Affan. Ya Masya Allah. Wa a'lamuhum bil halali wal haram Mu'ad bin Jabal. Dan yang paling mengetahui mana yang halal dan yang mana yang haram itu adalah Mu'ad bin Jabal. Wa afraduhum Zaid bin Thabit. Dan yang paling mengetahui tentang ilmu faraid, yaitu ilmu pembagian harta warisan, adalah Zaid bin Thabit. Wa aqra'uhum Ubay. Wa likulli ummatin aminun. Wa aminun hadhil ummah Abu Ubaidah bin Jarrah. Kata Rasulullah SAW, dan yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya adalah Ubay bin Ka'ab. Dan setiap umat mempunyai orang yang dipercaya, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya Masya Allah. Ini Masya Allah, beliau adalah Zaid bin Thabit ini orang yang telah diberitakan oleh Rasulullah SAW bahwa beliau orang yang ahli dalam ilmu faraid. Ya Masya Allah. Ini keutamaan-keutamaan Zaid bin Thabit teman-teman. Karena memang Masya Allah beliau juga termasuk orang yang sangat-sangat senang menghadiri majlisnya Rasulullah SAW. Ya, beliau termasuk orang yang senantiasa ya dekat dengan Rasulullah SAW. Kapanpun beliau berada di majlisnya Rasulullah SAW, ya beliau benar-benar rajin untuk menulis ya. Karena Zaid bin Thabit juga termasuk ya seorang yang waktu beliau masih muda, beliau termasuk orang yang sudah bisa baca tulis. Ya Masya Allah. Jadi dari kalangan sahabat yang sudah bisa baca tulis, ini adalah Zaid bin Thabit. Ya Masya Allah. Dan teman-teman, kalau teman-teman ada kesempatan untuk bertolabul ilm, kapanpun dan dimanapun, jangan lalaikan ya, jangan sia-siakan waktu ini. Karena setiap kali kita dekat dengan para ahlul ilm ya, maka seharusnya kita bawa catatan kecil, balpen itu harus sudah ada
di saku kita, ya, karena Masya Allah ada banyak fawaid, ada banyak faidah-faidah yang bisa kita ambil dari para ahlul ilm. Kalau teman-teman Allah berikan kesempatan duduk ya dekat dengan para ahlul ilm, itu harus ada catatan, harus ada buku, harus ada note yang ada di saku teman-teman semuanya. Ya, dan tulis berbagai macam faidah yang teman-teman dengar, karena ini sebuah hal yang merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terhingga. Ya, teman-teman, karena kenapa saya tekankan seperti ini? Karena kita itu terkadang mendengar sebuah faidah ya di dalam kehidupan kita dan kita lupa untuk menuliskannya, dan faidah itu menguap begitu saja karena kita tidak menulisnya, kita hanya mendengar ya sekali dua kali, akhirnya tidak bisa kita ikat ilmu tersebut ya, Masya Allah. Baik, nah Zaid bin Sabit juga teman-teman, Masya Allah ya, beliau juga termasuk ya orang yang sangat warok, orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau juga termasuk orang yang gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Masya Allah terkumpul dari dalam Zaid bin Sabit itu banyak kebaikan di dalam dirinya ya, Masya Allah. Beliau juga terkenal seorang yang sangat bijak ya ketika bermusyawarah, sehingga banyak dari kalangan para sahabat, dari kalangan masyarakat yang selalu meminta fatwa kepada Zaid bin Sabit, karena fatwa-fatwa beliau itu Masya Allah menenangkan. Bahkan Umar bin Khattab, beliau pernah berpidato teman-teman pada peperangan Jabiyah, peperangan hari Jabiyah itu peperangan di Suriah ya. Umar bin Khattab pernah mengatakan kepada masyarakat ya, wahai masyarakat, wahai manusia, siapa yang ingin bertanya tentang Al-Quran, maka datanglah kepada Zaid bin Sabit. Ya, Masya Allah. Karena Zaid bin Sabit ini termasuk orang yang berilmu. Dan orang yang berilmu itu, Masya Allah teman-teman, kehadirannya dirindukan oleh banyak orang. Ya, banyak kita semuanya pastinya rindu dengan orang-orang yang berilmu. Kalau teman-teman dekat dengan orang-orang yang berilmu, tanya sesuatu. Ya, kalau ada sesuatu yang diragukan, ya kita tulis. Masya Allah, Tabarakar Rahman, hadza min fadlillah. Ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemarin juga sempat saya kumpulkan beberapa pertanyaan sebelum berjumpa dengan istri Syekh Ibrahim Ruhaili di kota Madinah, dan ketika Allah berikan kesempatan saya untuk berjumpa dengan Syekh Munira, istri Syekh Ibrahim Ruhaili di kota Nabi, maka pertanyaan itu sudah siap. Ya, pertanyaan itu sudah siap, dan alhamdulillah saya ajukan banyak pertanyaan kepada beliau, dan Masya Allah beliau Tabarakallah Rahman ya, karena berilmu beliau menjawab satu pertanyaan demi pertanyaan yang waktu itu saya ajukan ya, Masya Allah. Begitu pula ketika kemarin berjumpa dengan Syekh kami dari Yaman ya, alhamdulillah Allah pertemukan di Masjidil Haram. Di situ juga saya masih memegang beberapa pertanyaan yang waktu itu terlintas di perjalanan dari kota Nabi menuju Mekah, dan waktu itu alhamdulillah saya tanyakan juga kepada Syekh di Masjidil Haram tentang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin para jamaah ya waktu itu bertanya kepada saya dan saya belum menjawabnya ya, Masya Allah. Dan Masya Allah bifadlillahi ta'ala, atas pertolongan dari Allah, atas keutamaan dari Allah, Masya Allah Syekh tersebut juga menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang saya ajukan ya, Masya Allah. Itulah teman-teman keuntungan kita bisa berjumpa dengan orang-orang yang berilmu ya. Di apa-apa yang mungkin membuat kita mengganjal, apa-apa yang membuat kita tidak mengetahui atau belum mengetahui dari sebuah ilmu, kemudian kita tanyakan kepada orang yang berilmu, maka kita akan mendapatkan jawabannya, Masya Allah. Dan tentunya pasti jawaban yang mereka lontarkan bukan dari hawa nafsu mereka, tapi dari Al-Quran dan As-Sunnah ya, Masya Allah. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, termasuk ya Zaid bin Sabit ini juga termasuk seorang guru yang sangat disegani oleh muridnya, karena di antara murid beliau adalah Abdullah bin Abbas. Ya, ini penting banget nih teman-teman. Jadi Abdullah bin Abbas ini sangat anaknya Abbas ya. Beliau itu juga orang yang berilmu, dan di antara gurunya Abdullah bin Abbas adalah Zaid bin Sabit. Ya, Abdullah bin Abbas beliau pernah ya melihat Zaid bin Sabit memegang kendaraan beliau yaitu untanya. Maka kemudian Abdullah bin Abbas ya, Masya Allah, beliau berusaha untuk memegang talinya, yang memegang tali untanya, dan mempersilahkan Zaid bin Sabit untuk berjalan tanpa memegangi hewan tersebut. Maka Masya Allah Zaid bin Sabit waktu itu beliau merasa risih ya ketika Abdullah bin Abbas melakukan hal demikian, Masya Allah. Dan
Masya Allah, Tabarakar Rahman, teman-teman, inilah kondisi para ulama. Mereka itu Masya Allah ketika berjumpa dengan para ahlul ilm, mereka sudah tidak ada lagi rasa sombong. Ya, mereka saling bertawadu, saling rendah hati, ya, saling membutuhkan satu sama lain, karena sejatinya yang namanya ilmu itu, teman-teman, ilmunya Allah itu sangat-sangat luas, ya. Jadi ketika teman-teman sudah Allah jadikan sebagai orang yang berilmu, berjumpa dengan orang-orang yang berilmu lainnya, tidak ada yang perlu disombongkan. Justru kita yang butuh kepada orang yang berilmu, ya, karena kita tahu bahwa semakin seseorang itu lama, semakin seseorang itu mendalami ilmu agama, maka disitulah kita merasa semakin kecil. Disitulah kita merasa semakin sedikit ilmu yang pernah kita cari, ya Masya Allah. Dan Masya Allah, yang namanya ilmu pengetahuan, yang namanya ilmu agama ini, teman-teman, adalah rizki minallah. Ini adalah rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa dibeli hanya dengan uang, ya, tidak pula bisa dibeli hanya dengan kekuasaan. Dan Rasulullah SAW senantiasa meminta kepada Allah dengan sebuah doa, Rabbi zidni ilman, ya Masya Allah. Dan kita minta kepada Allah, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu. Dan bukan hanya ilmu, tapi tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, yang akan bisa bermanfaat untuk seluruh umat, dan juga bisa bermanfaat untuk kita setelah kita nanti meninggal dunia. Baik, itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, teman-teman. Ya, jika ada yang benar, pastinya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang salah, datangnya dari saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hada wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.